Hello. Hello, My name is Pastor Bob McCoy. nama saya Pendeta Bob McCoy. I am from Michigan in the U.S. Saya berasal dari Michigan di Amerika. I'm very happy to have a chance to talk to you. Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Anda. I'm very happy to be able to share with you God's Word. Saya sangat senang bisa membagi firman Tuhan untuk saudara. We have been looking at character Dan kita sedang mempelajari karakter and God's kingdom. dan kerajaan Allah. And we are going to continue in Matthew chapter 5. Dan kita akan meneruskan di dalam Matius pasal 5 ini. It says in Matthew chapter 5 and verse 5, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. As we have been looking in Matthew chapter 5, Ketika kita melihat di dalam Matius pasal 5, the first three characters that we have been looking at karakter yang tiga karakter pertama yang kita telah pelajari tadi are blessed are the poor in spirit. adalah berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Blessed are they that mourn. Berbahagialah orang yang berduka cita. And now we will look at blessed are the meek. Dan sekarang kita melihat berbahagialah orang yang lemah lembut. These first three characters Jadi tiga karakter yang pertama tadi, are all attitudes of heart. ini adalah sikap hati kita. They're attitudes of heart between us and God. Ini adalah sikap hati kita dan hubungan kita antara kita dan Tuhan. Often when we think of character, Seringkali kita berpikir tentang karakter, we think of how we are treating other people. kita berpikir bagaimana kita memperlakukan orang-orang lain. Am I being honest? Apakah saya sudah berbuat jujur? Am I telling the truth? Apakah saya sudah menyatakan kebenaran pada mereka? Am I doing what is right? Apakah saya sudah melakukan hal yang benar? These are certainly areas of character. Ini adalah secara pasti daerah-daerah atau area daripada karakter. These are certainly important. Dan ini adalah hal yang penting. But there's something we must understand about character. Tetapi ada lagi hal-hal yang lain yang kita harus mengerti tentang karakter ini. Character grows. Bahwa karakter ini berkembang atau bertumbuh. Character progresses. Dan karakter ini selalu menghasilkan progres atau kemajuan. Unless our attitude towards God is right, Kecuali sikap hati kita kepada Tuhan itu benar. unless we develop character in our heart towards Him, Kecuali kita mengembangkan karakter yang ada di dalam hati kita ini sungguh tertuju kepada Dia. we are not going to be able to have character towards others. Jikalau kita tidak memiliki hal ini, maka kita tidak akan mempunyai karakter yang baik terhadap orang-orang lainnya. It will not be something genuine. Dan kita tidak akan mempunyai karakter yang tulus terhadap orang-orang lain. It'll not be something lasting. Dan kita tidak mempunyai sesuatu yang akan berlaku sampai kekekalan. But if we have something genuine between us and God, Tapi apabila kita mempunyai ketulusan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, then automatically dan secara otomatis, we will have character towards others. maka kita juga akan mempunyai karakter yang baik terhadap orang-orang lainnya. It will not be something that we only do when others are watching. Karakter itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan ketika orang-orang sedang mengawasi kita. It will be something we do when no one is watching. Tetapi karakter itu lebih menjurus kepada sesuatu yang kita lakukan dengan baik sekalipun tidak ada orang-orang yang mengawasi kita. Because we are more concerned about what God thinks of us Karena kita lebih prihatin dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita than what others think of us. daripada apa yang orang-orang lain pikirkan tentang kita. This is character. Inilah yang disebut karakter. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi ini. What is the meaning of meekness? Apakah yang dimaksud dengan kelemah lembutan ini? The word meek has been translated to mean gentle, Perkataan lemah lembut ini setelah diterjemahkan dengan perkataan lemah lembut,
to mean humble, yang artinya rendah hati, to mean lowly. yang artinya sederhana atau rendah hati. Some people Beberapa orang think that meekness mereka berpikir bahwa kelemah lembutan means you are timid or afraid. seperti seorang yang malu-malu atau seorang yang takut. This is not the biblical definition of meekness. Tetapi ini bukanlah definisi secara Alkitabiah tentang kelemah lembutan. The Bible Alkitab says that the timid and unbelieving, mengatakan bahwa ketidakpercayaan dan rasa rendah diri dan ketidakpercayaan will have their place in the lake of fire. itu akan mempunyai tempat di dalam lautan api. Meekness Tapi kelemah lembutan is not weakness. bukanlah kelemahan. Meekness Kelemah lembutan means strength under control. artinya adalah kekuatan yang terkendali di bawah kontrol. It means mild of temper. Yang artinya adalah sifat-sifat kita yang lemah lembut, It means not easily provoked. yang tidak mudah diprovokasi, It means gentle. yang artinya adalah lemah lembut, It means strength under control. yaitu kuasa yang ada di dalam kendali atau kontrol. Why does God want us to be meek? Lalu mengapa Tuhan mau supaya kita mempunyai sifat yang lemah lembut ini? Why does God want us to be strength under control? Mengapa Tuhan mau supaya kita menjadi kuat dan mempunyai kekuatan yang terkendali itu? Because it is who He is. Karena itu adalah bagian dari karakter Tuhan yang menunjukkan siapakah Tuhan itu. God is obviously very strong. Sebenarnya Tuhan itu sungguh suatu pribadi yang sangat kuat. If He is strong enough to create us, Jikalau Tuhan itu sangat kuat untuk dapat menciptakan kita, then He is strong enough to destroy us. dan Dia juga mempunyai kekuatan untuk merusakkan atau menghancurkan kita. But God is not easily provoked. Tetapi Tuhan itu tidak mudah untuk diprovokasi. God resists the proud, Tuhan menolak orang yang sombong, but He gives grace to the humble. tetapi Ia memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Karakter Is humility and meekness. adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Horses and elephants. Kuda dan gajah. I would like to talk about horses and elephants for a minute to explain about meekness. Untuk menerangkan tentang kelemah lembutan ini, dalam beberapa menit ini saya akan menceritakan tentang kuda dan gajah. In my town, Di kota tempat saya tinggal, they had a little festival. di sana ada sebuah festival, And to some of the festivals, they brought horses. dan di dalam festival ini biasanya mereka membawa kuda-kuda, And the children would show their horses. dan lalu anak-anak ini akan menunjukkan kuda-kuda yang mereka miliki. The children would lead the horse around. Lalu anak-anak ini akan menuntun kuda-kuda itu dan berjalan berkeliling. And the horse would back up for the children. Dan kuda-kuda ini akan berbaris di belakang anak-anak itu. The horse would turn in a circle for the children. Lalu kuda-kuda ini akan berkeliling lingkaran itu untuk anak-anak. Anything that the children wanted the horse to do, Segala sesuatu yang anak-anak ini mau supaya kuda itu lakukan, the horses that were well trained would do it for the child. maka kuda yang sudah terlatih itu akan melakukan hal itu untuk anak itu. So who was stronger, the child or the horse? Kalau kita melihat keadaan ini, siapakah yang lebih kuat, kuda itu atau anak kecil ini? Well, of course, the horse was much, much stronger. Dan sesungguhnya kuda ini jauh lebih kuat daripada anak kecil itu. But the horse was meek. Tetapi kuda ini mempunyai sifat kelemah lembutan, His strength was under control. di mana dia mempunyai kekuatan yang terkendali. Another example is an elephant. Dan contoh yang lainnya adalah gajah.
In Asia, they use elephants for work. Di Asia mereka memakai gajah ini untuk bekerja. An elephant is a powerful animal. Dan gajah ini adalah seekor binatang yang sangat kuat. One of the most powerful land animals in the world. Dan dia adalah seekor binatang yang sangat kuat di dunia ini. And yet I've seen even boys Saya bahkan pernah melihat seorang anak laki-laki kecil, riding the elephants, dia naik di atas gajah. using the elephants for work. Dan dia menggunakan gajah ini untuk bekerja. So who's stronger? Jadi siapakah yang lebih kuat? Well, of course the elephant is stronger. Tentu saja gajah itu yang jauh lebih kuat. But the elephant is meek. Tetapi gajah ini mempunyai kelemah lembutan. He has control. Dia mempunyai kekuatan yang terkendali. To be meek means to be self-control. Jadi untuk menjadi lemah lembut itu artinya kita mempunyai penguasaan diri atau dapat mengontrol diri kita sendiri. Sometimes other people around us Kadang-kadang orang-orang di sekeliling kita, are rude. mereka sangat kasar They're obnoxious. dan mereka tidak peduli. But we have to show self-control. Tetapi kita harus dapat menunjukkan penguasaan diri kita kepada mereka. Because we are the one showing control Karena kita adalah seseorang yang menunjukkan penguasaan diri itu, does not mean that we are weaker. tidak berarti bahwa kita ini adalah seorang yang lemah. It does not mean that we are vulnerable. Dan tidak berarti bahwa kita ini adalah orang yang sangat mudah untuk jatuh. It just means that we are under control. Tetapi lebih berarti bahwa kita ini seseorang yang mempunyai penguasaan diri. God wants us to be people who are under control. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri atau penguasaan diri. Satan wants to control us. Tetapi setan dia mau mengontrol atau mengendalikan kita. He wants to control us through anger. Setan mau mengontrol kita untuk marah. He wants to control us through alcohol, Dia mau mengontrol kita melalui alkohol. through other things that Dan aren't right. melalui hal-hal lain yang tidak baik. But meekness is being under control. Tetapi kelemah lembutan itu artinya adalah penguasaan diri yang terkendali. I would like to look at the fact that meekness is anger under control. Saya ingin melihat kenyataan bahwa kelemah lembutan itu adalah kemarahan yang bisa dikendalikan atau terkendali. It says in Ephesians 4:26, Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. be angry and do not sin. Dikatakan jadilah marah tetapi jangan berbuat dosa. Do not let the sun go down on your wrath or give place to the devil. Atau dikatakan seperti ini oleh firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. If we are meek, it doesn't mean that we never get angry. Jikalau kita mempunyai kelemah lembutan, bukannya berarti bahwa kita tidak pernah marah. It means that we don't lose control. Tetapi lebih mempunyai arti bahwa kita tidak pernah kehilangan kendali diri. Anger is something we feel inside. Kemarahan itu adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam kita. But then if we don't control it, it becomes wrath. Dan jikalau kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan kemarahan itu, maka itu akan berubah menjadi kemurkaan. Wrath is when anger makes us do something. Dan kemurkaan itu menyebabkan kita melakukan sesuatu hal yang buruk. And if we don't control wrath, Jikalau kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan kemurkaan itu, it turns into rage. dan itu akan mengubah menjadi kebinasaan. Rage is something that's uncontrolled. Kebinasaan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol lagi. It's when we lose control. Ketika kita kehilangan seluruh kontrol atau kendali diri kita, God says, I'm a God of peace. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa aku adalah Tuhan yang penuh damai sejahtera. One of the names of Jesus is the Prince of Peace. Dan salah satu nama daripada Tuhan Yesus adalah Pangeran dari Perdamaian.
God does not want us totally losing control. Atau Raja Damai. Jadi Tuhan tidak mau kita secara total atau sepenuhnya kehilangan kontrol atau kendali diri. If we are able to control ourselves when we feel angry, Jikalau kita mampu untuk mengendalikan atau menguasai diri kita ketika kita ada dalam kemarahan, it does not mean that we are weak. tidak berarti bahwa kita adalah seorang yang lemah. It means that we are strong enough to control our anger. Tapi itu berarti bahwa kita mempunyai kekuatan yang cukup untuk kita bisa mengendalikan kemarahan itu. A meek person Seorang yang lemah lembut, knows the balance dia mengenal dan mengetahui keseimbangan between not letting their anger control them. untuk mereka tidak membiarkan kemarahan untuk mengontrol dan mengendalikan mereka. That verse we talked about, Dari ayat yang kita bicarakan ini, not to let the sun go down on your wrath. dikatakan apabila kamu marah, janganlah kemarahan itu terjadi sampai matahari terbenam. Not to give place to the devil. Yang artinya kita tidak boleh memberikan tempat kepada si setan. How do we give place to the devil? Bagaimana kita bisa memberikan tempat kepada si setan? By choosing to dwell on the wrong thoughts. Jikalau kita membiarkan diri kita untuk memilih tinggal atau diam di dalam pikiran-pikiran yang salah, We cannot stop what thoughts come into our head. kita tidak bisa menghentikan pikiran-pikiran yang datang ke dalam kepala kita. But we can choose to keep thinking about them. Tetapi kita bisa memilih untuk kita berhenti memikirkan hal-hal itu. We can choose to say, I'm not going to think about that. Kita bisa memilih dan mengatakan kepada diri kita, aku tidak akan memikirkan hal itu lagi. Sometimes we can be going down the road Kadang-kadang kita bisa pergi melalui jalan, and we can think of something from a long time ago. dan di tengah-tengah jalan itu kita sedang memikirkan hal-hal masa lalu yang kita alami, And we can find ourselves getting mad all over again. dan akhirnya kita menemukan diri kita sendiri berada dalam kemarahan akan masa lalu itu. And then we have a choice to make. Tetapi kita mempunyai pilihan untuk diambil. Are we going to keep thinking about that? Apakah kita akan terus memikirkan hal-hal itu? Are we going to feed that anger inside of us? Apakah kita akan memberikan makanan kepada kemarahan yang ada di dalam hati kita saat itu? Or are we going to choose to think about something else? Atau kita memilih untuk kita memikirkan hal lain yang lebih baik? Meekness Jadi kelemah lembutan is strength under control. adalah kekuatan yang terkendali. It's controlling not only our physical body, Dan kekuatan itu tidak hanya sekedar mengontrol atau mengendalikan tubuh jasmani kita, but controlling what we think about in our mind. tetapi juga mengontrol apa yang kita pikirkan di dalam kepala kita. The Bible says, "Blessed are the meek, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, for they shall inherit the earth." karena mereka akan mewarisi bumi ini. How are we ever going to inherit the earth Bagaimana kita bisa mewarisi bumi ini? if we are letting other people have priority? Jikalau kita membiarkan orang-orang lain mendapat prioritas yang utama. If we are controlling our strength, Jikalau kita bisa mengontrol atau mengendalikan kekuatan kita, and preferring other people, dan kita mengasihi orang-orang lainnya, how are we ever going to inherit the earth? lalu bagaimana supaya kita sesungguhnya bisa mewarisi bumi ini? There's a story in the Bible about Abraham. Ada cerita di dalam Alkitab tentang Abraham. Him and his nephew Lot were together. Abraham dan keponakannya bernama Lut itu hidup bersama. And their herdsmen were together. Dan mereka punya gembala-gembala ternak juga bekerja bersama-sama. And God was blessing them. Dan Tuhan telah memberkati mereka. And they got to be too big Dan mereka semakin berkembang dan menjadi besar for one place. untuk tinggal bersama di dalam satu tempat. And so it says in the book of Genesis, Dikatakan di dalam kitab Kejadian, so in verse 13 and chapter 13 and verse 18, Kejadian 13 ayat 18. verse 8, I'm sorry. Maaf. Kejadian 13 ayat 8.
So Abraham said to Lot, Lalu Abraham berkata kepada Lut, "Please let there be no strife between you and me. marilah kita selesaikan supaya tidak terjadi ketegangan antara aku dan engkau. Between my herdsmen and your herdsmen. Di antara gembala-gembalaku dan gembala-gembalamu. For we are brethren. Karena kita ini bersaudara. If you want to go to the left, Jikalau kamu mau pergi ke sebelah kiri, I will go to the right. maka aku akan pergi ke sebelah kanan. If you want to go to the right, Jikalau kamu mau pergi ke sebelah kanan, I will go to the left." dan aku akan pergi ke sebelah kiri. Abraham was the greater man, Abraham adalah seorang pria yang hebat, but he chose to give preference to his nephew. tetapi dia memberikan kesempatan kepada keponakannya Because they were brethren. karena dia bersaudara. Do we choose to give preference to our brethren? Apakah kita juga memilih untuk memberikan kesempatan yang lebih utama kepada saudara kita yang lain? This is meekness. Ini adalah salah satu sifat kelemah lembutan. How can we inherit the earth if we are giving preference to everybody else? Bagaimana kita bisa mewarisi bumi ini jikalau kita bisa memberikan prioritas yang utama kepada orang-orang lainnya? It's because people who are meek Karena biasanya orang-orang yang lemah lembut, understand that everything they have comes from God. karena mereka sungguh mengerti segala sesuatu yang mereka miliki itu adalah berasal daripada Tuhan. Another person in the Bible who was very meek Dan seseorang lainnya yang dari Alkitab yang sangat lemah lembut was Moses. adalah Musa. He was the very meekest man alive at his time. Musa adalah orang yang paling lemah lembut yang pernah hidup di zamannya. The thing that encourages me about Moses Salah satu hal yang mendorong hati saya atau membesarkan hati saya tentang Musa, is that when we read about his life, ketika kita membaca tentang kehidupannya, we see that Moses learned and grew. kita melihat bagaimana Musa bertumbuh dari hal-hal yang dia pelajari. When Moses was young Ketika Musa masih seorang anak yang muda and somebody made him mad, dan seorang membuat dia marah, he just killed him. dia langsung membunuh orang itu. But at the end of his life, Tetapi pada akhir kehidupannya, God says he was the meekest man alive. Tuhan mengatakan bahwa Musa ini adalah orang yang paling lemah lembut yang pernah hidup di dalam zaman itu. We can grow in meekness like him. Kita bisa bertumbuh di dalam kelemah lembutan seperti Musa. The third example of meekness in the Bible that I would like to look at with you Teladan yang ketiga tentang kelemah lembutan ini yang ada di Alkitab yang saya ingin lihat bersama saudara is the most important, adalah yang paling penting. and that is Jesus. Dan itu adalah Yesus sendiri. He said in the book of Matthew, Dia berkata di dalam Matius chapter 11, pasal 11, starting in verse 28, mulai ayat yang ke-28, "Come unto me, all you who labor marilah kepadaku semua yang letih lesu and are heavy laden, dan berbeban berat. and I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Take my yoke upon you Pikulah kuk yang kupasang and learn of me, dan belajarlah daripadaku. for I am meek Karena aku lemah lembut and lowly in heart, dan rendah hati. and you will find rest for your soul. Dan jiwamu akan mengalami ketenangan. For my yoke is easy Karena kuk yang kupasang itu adalah enak and my burden is light." dan bebanku pun ringan. Jesus understood Yesus telah mengerti that when we are meek, ketika kita lemah, it brings a rest to our soul. ketika kita lemah lembut itu akan membawakan ketenangan buat jiwa kita. We're not striving. Kita tidak menjadi tegang. We're not fighting. Kita tidak berperang atau berkelahi. We're yielded to God. Tetapi kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. We realize He's in control. Kita menyadari bahwa Tuhan yang mengontrol dan mengendalikan hidup kita. Jesus had power to do anything, Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan apapun juga.
but he realized God was in control. Tetapi dia menyadari bahwa Tuhan mempunyai kontrol atau kendali atas kehidupannya. And that gave rest to his soul. Itu memberikan ketenangan buat jiwanya. Do you have rest in your soul? Apakah saudara mengalami ketenangan dalam jiwa saudara? What is the core issue of meekness? Lalu apakah inti daripada kelemah lembutan itu? What is the center of meekness? Apakah pusat atau sentral daripada kelemah lembutan? This is the key. Ini adalah kuncinya. The more we believe Semakin banyak kita percaya that God is truly in control, bahwa Tuhan adalah seseorang yang memegang kendali atau kontrol untuk kehidupan kita, the less we will feel the need maka semakin sedikit kita akan mengalami kekurangan di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. to rise up and defend ourselves. Atau kita juga tidak akan melindungi diri kita sendiri. It's easier for me to be meek Akan sangat mudah bagi saya untuk menjadi lemah lembut when I am reminding myself ketika saya mengingatkan kepada diri saya sendiri that I have to answer to God. bahwa saya ini harus bertanggung jawab kepada Tuhan. I'm supposed to be reflecting the character of God. Saya harus merefleksikan karakter Tuhan di dalam kehidupan saya. I'm supposed to be reflecting love. Saya harus merefleksikan kasih daripada Tuhan dari kehidupan saya. I'm supposed to be reflecting patience. Dan saya harus merefleksikan kesabaran Tuhan di dalam saya. It's not that I'm worried about what the other person will do to me. Bukan saya khawatir tentang apa yang telah dilakukan orang-orang lain terhadap saya, We need to be more concerned about what God thinks. tetapi kita harus lebih prihatin dengan apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan tentang kita. If we're holding a little baby Jikalau kita menggendong seorang bayi yang kecil, and they reach out and hit our face, dan bayi ini dia menjangkau dan lalu dia mengenai muka kita jangkauannya, we understand that they just don't understand. kita mengerti bahwa bayi ini melakukan sesuatu yang tidak disengajanya. As believers, Sebagai orang-orang percaya, sometimes others lash out against us. kadang-kadang ada orang yang melawan kita. We need to understand Kita harus mengerti that they just don't understand. bahwa mereka melakukannya mungkin tidak sengaja. That maybe they are hurting. Mungkin mereka terluka. And that to be meek Jadi untuk menjadi lemah lembut, means to control yourself. artinya kita bisa mengontrol atau menguasai diri kita sendiri. Let's ask God to help us Mari kita minta supaya Tuhan menolong kita to control the power He has given us. untuk kita bisa mengontrol atau mengendalikan kuasa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa Surgawi, thank you for today. kami berterima kasih untuk hari ini. Thank you for your character. Terima kasih untuk karakter-karaktermu. Lord Jesus, we ask that you would help us to be meek. Tuhan Yesus, kami minta supaya Engkau menolong kami untuk mempunyai kelemah lembutan. Thank you that you have given each and every one of us a measure of power. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada setiap kami, Tuhan, ukuran daripada kekuatan itu. Help us to control the power you've given us. Tolong kami bisa mengontrol dan mengendalikan kuasa yang Engkau telah berikan kepada kami. Help us not to use that power to lash out against our brother. Tolong supaya kami tidak menyalahgunakan kuasa yang Kau berikan itu untuk melukai saudara-saudara kami yang lain. Help us not to use that power to step on our brother. Dan tolong supaya kami tidak menggunakan kuasa yang Kau berikan itu untuk kami, Tuhan, merendahkan saudara kami yang lain. Help us to realize everything we have comes from you. Tolong supaya kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu semua berasal daripada Engkau. And that as we surrender to you, Dan ketika kami menyerahkan semua ini kepadamu, you will give us everything, dan Engkau akan memberikan segalanya kepada kami. just like you did for Abraham. Seperti apa yang Engkau telah lakukan kepada Abraham. I pray a special blessing for everyone listening. Saya mendoakan berkat untuk setiap orang yang mendengarkan program ini. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Amen. Amen.